Shalom, selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kami bisa bangun pagi dan tubuh yang sehat itu karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, di pagi hari ini Bapa, kami akan dengarkan Bapa renungan-Mu, firman Tuhan pada pagi ini Bapa. Sebelum kami beraktivitas Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan yang ajaib. Di waktu seperti biasa hari Sabtu kemarin saya pergi untuk ke toko. Di perjalanan tuh nggak ada seperti biasa aja. Maksudnya seperti biasa saya hari-hari biasa saya mau pergi untuk ke toko, jadi nggak ada masalah apa-apa, nggak ada apa. Ini kesaksian kemarin. Jadi waktu saya datang, saya di perjalanan saya sarapan dulu sebelum sampai ke toko. Saya seperti biasa sampai toko, bukan tiba-tiba, waktu saya mau suruh karyawan saya mau ambil barang di gudang. Biasa saya nggak pernah, maksudnya saya ngelihatnya dari jauh, maksudnya dari berapa beda 3 kios dari gudang saya. Jadi saya ngelihatnya dari jauh, oh dia ngambil barang ini. Jadi saya nggak pernah, jarang untuk saya maksudnya nemenin, karena ada 2 karyawan saya yang, jadi barang itu kalau ada pesanan, pas-pasan ada pesanan. Kalau barang itu di dalam, itu mesti dikeluarin semua barang-barang yang di pinggir-pinggir itu mesti keluar semua, baru bisa ngambil barang yang di dalam. Jadi waktu saya samperin ke karyawan saya, kok lampunya nggak dimatiin? Jadi lampu gudangnya gelap. Itu gimana mau ngambil barangnya gelap-gelap gitu. Akhirnya saya ada kayak stop kontak, colokan gitu. Saya ambil, oh ini lampunya ini nih, saya colok aja. Pas waktu saya colok, itu saya kagetnya minta ampun. Itu nyetrum, saya langsung berteriak keras gitu. Waduh, sampai tetangga-tetangga saya sampai kaget itu. Ada apaan gitu. Saya bilang, tiba-tiba nyetrum. Terus karyawan saya bilang, kenapa? Bos, ini nyetrum. Aku bilang, Nik, ini stop kontaknya. Terus, kok bisa nyetrum gini? Saya bilang, biasanya kan kalau misalnya tiap hari nyalain lampu nggak pernah ada masalah apa-apa. Itu kayaknya kipas angin di bawah kan ada kipas angin besar gitu ya. Itu kayaknya kipas anginnya itu tuh nyetrum gitu kipas anginnya. Jadi kaki saya nempel sama kipas angin, baru saya nyolok ke stop kontaknya. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, saya nggak tahu itu. Saya juga sampai kaget itu. Puji Tuhannya itu tangan saya bisa kelepas gitu. Pas saya colok itu langsung kayak mental gitu, tangan saya mental gitu. Sampai sekarang aja masih sakit tangan kanan saya. Saya berpikir gini, itu kalau bukan karena Tuhan, nempel. Itu kan kalau kita lihat orang kesetrum gitu kan nggak bisa kelepas ya, nempel gitu sama strumnya, sama itu yang dia pegang. Saya berpikir begini, itu pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat buat hidup saya. Kagetnya minta ampun, sampai saya tuh ada apa tiba-tiba bisa kesetrum. Biasa selama ini kan nyalain lampu nggak pernah ada masalah, itu juga nggak kabel atau apapun nggak ada yang terkelupas gitu, tiba-tiba bisa nyetrum. Saya pikir ya udah deh, nanti saya bilang ke karyawan saya, nanti hari Senin deh saya yang bongkarin deh itu kipas anginnya, mungkin ada kontak bodi apa. Nanti hari Senin saya bongkarin deh, saya liatin lagi, saya bilang gitu. Nah, kalau misalnya hidup kita nggak dekat, hidup kita nggak taat, nggak setia sama Tuhan, kita nggak tahu ya, tiba-tiba kecelakaan meninggal, tiba-tiba jatuh meninggal. Kalau hidup kita tiba-tiba
ada kesetrum tiba-tiba meninggal. Kan kita nggak tahu, kalau kita hidup kita nggak taat, nggak setia sama Tuhan, pasti nggak bakal bisa masuk surga ya. Pasti tuh kita udah pasti itu hidup kita sia-sia. Selama ini kita mengiring Tuhan, selama ini kita kalau kita mengiring Tuhan hanya seperti biasa-biasa aja, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak setia, nggak melayani Tuhan, tiba-tiba kita meninggal, pasti kita sia-sia hidup kita selama ini. Jadi saya berpikir gini, hidup kita jangan pernah kita main-main dengan hidup kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh. Jadi sewaktu-waktu kita misalnya dipanggil sama Tuhan, sewaktu-waktu kita udah siap gitu. Jadi kita, ya Tuhan saya belum siap nih Tuhan, hidup saya masih nakal, hidup saya masih gak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, saya mau dong minta hidup lagi supaya saya sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Gak bakal bisa begitu. Kalau kita gak dari sekarang ini, dari kita semasa hidup, kita main-main sama Tuhan, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, atau tiba-tiba kita misalnya ada kecelakaan atau ada apa, kita kan nggak tahu kedepannya kita seperti apa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita jangan pernah khawatir, Tuhan pasti akan lindungi kita, Tuhan pasti akan tolong kita, dijauhkan dari mara bahaya, dari apapun yang menimpa kita. Jadi memang pasti ada, tapi kan kita nggak bakal sampai tergeletak, nggak bakal sampai Tuhan nggak nolong kita sama sekali. Kalau Tuhan nggak tolong saya, pasti itu nggak tahu deh saya masih hidup apa enggak. Kan kita nggak tahu, namanya nyetrum gitu kan. Saya juga nggak pernah berpikir orang strumnya gede sampai saya aja sampai teriak, saya nggak pernah teriak, waduh, sampai teriak kenceng, sampai kaget semua orang yang lihat. Dan di firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi saya belajar dan terus belajar untuk jangan pernah kita berharap bahwa kita kuat, berharap bahwa kita sendiri aja kita kuat, kita nggak perlu Tuhan. Jangan pernah seperti itu. Tuhan, kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, itu selalu berharap pada Tuhan, selalu jangan berbuat yang menyimpang daripada Tuhan, dari ajaran-ajarannya. Dan firman Tuhan renungan pada pagi hari ini saya baca di Mazmur 12 ayat 1-2. Pertolonganku ialah dari Tuhan, menjadikan langit dan bumi. Itu sungguh dahsyat sekali pertolongan yang saya terima dari Tuhan, yang gak pernah saya pikirkan Tuhan kasih buat saya gitu. Itu benar-benar dahsyat pertolongan Tuhan buat hidup saya. Sampai sekarang juga tangan saya masih sakit, tapi saya percaya saya akan gak ada masalah. Tuhan pasti akan sembuhkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Bapa, renungan pada pagi ini Bapa. Tuhan, Kau sungguh dahsyat Bapa atas hidupku Bapa. Kau tolong aku Bapa di dalam segala mara bahaya, kecelakaan apapun Bapa dalam hidupku. Terima kasih Bapa, biar Bapa aku lebih setia lagi, lebih taat lagi, mengiring Engkau Bapa, melayani Engkau Bapa, pakai hidup aku Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.